just stay here. 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy. Lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause Santa parties in the pouring rain. And things, they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Maraknya permasalahan dalam industri dan perekonomian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir telah mendorong penelitian lebih lanjut tentang pasar monopoli. Monopoli terjadi jika suatu perusahaan bertindak sebagai penjual tunggal dari suatu barang yang tidak mempunyai substitut. Dengan kata lain, perusahaan tunggal tersebut sekaligus pula sebagai industri. Pasar monopoli dapat terjadi di berbagai sektor industri, seperti teknologi, farmasi, dan energi. Selain itu, suatu pemahaman yang mendalam tentang hubungan-hubungan dalam pasar monopoli memberikan landasan yang diperlukan untuk menelaah ekonomi pengaturan. Suatu topik penting bagi para manajer dunia bisnis. Dalam video ini, kami akan membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pasar monopoli, mulai dari pengertian itu sendiri, ciri-ciri, faktor munculnya pasar monopoli, dan lain-lainnya. Kami berharap video ini dapat membantu memberikan kontribusi dan pemahaman tentang pasar monopoli beserta dengan isu-isunya. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, tidak mempunyai barang yang mirip. Artinya, barang tersebut hanya ada satu dan tidak ada barang yang dapat menggantikannya. Yang kedua, yaitu pasar monopoli merupakan industri satu perusahaan, yang artinya hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Penjual di sini berperan sebagai pengontrol harga maupun penentu harga pasar. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, karena tanpa halangan ini akan ada beberapa perusahaan di dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Seperti yang jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Hal ini terjadi karena pembeli sudah pasti dalam tanda petik terpaksa membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan Monos tersebut. yang artinya satu, dan polis yang artinya penjual. Perusahaan monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau perusahaan tanpa pesaing dan output yang dihasilkan tidak memiliki cost substitution. Jadi penawaran terhadap sejenis barang dikuasai oleh seorang penjual. Pasar bagi perusahaan monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu penjual, tanpa ada yang menyaingi, atau dapat dikatakan sebagai monopoli murni. Perusahaan monopoli memproduksi barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Harga memiliki peran penting dalam menentukan pangsa pasar dan profitabilitas suatu perusahaan yang kondisinya dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Untuk menggambarkan kondisi keseimbangan harga pasar, terdapat 3 metode, yaitu contoh berbasis angka, menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan pendekatan matematika. Hambatan untuk perusahaan lain masuk ke pasar monopoli disebut barrier to entry, yang dapat terjadi karena kontrol satu perusahaan terhadap sumber daya kunci. Pemberian hak eksklusif oleh pemerintah atau efisiensi biaya produksi yang lebih baik jika hanya ada satu produsen tunggal atau natural monopoli. Penetapan harga dan output dalam jangka pendek pada pasar monopoli. 1. Memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan pasar lain. Pasar monopoli sendiri tidak mempunyai barang pengganti. Oleh karena itu, kurva permintaan pada pasar monopoli memiliki kemiringan yang negatif. 2. Jika perusahaan menaikkan harga, maka permintaan konsumen akan turun dan sebaliknya. Adalah bentuk pasar di mana satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar, tetapi memiliki beberapa pabrik atau fasilitas produksi.
Monopoli dengan banyak pabrik. Monopoli dengan banyak pabrik konsep ini melibatkan beberapa aspek penting. Di antaranya, 1. Struktur pasar. Monopoli. Hanya ada satu penjual atau perusahaan di pasar. Dalam kasus ini, meskipun ada banyak pabrik, semua produk dijual oleh satu perusahaan. Produksi. Perusahaan monopoli ini mengendalikan seluruh pasar dan pasokan barang di pasar. 2. Pengaturan harga. Perusahaan monopoli menentukan harga produk dengan cara menyeimbangkan antara permintaan dan biaya produksi. Dengan mengendalikan beberapa pabrik, perusahaan dapat mengatur produksi di setiap pabrik untuk memastikan keuntungan. 3. Skala ekonomi. Efisien produksi. Dengan memiliki beberapa pabrik, perusahaan monopoli dapat memanfaatkan skala ekonomi. Biaya per unit bisa lebih rendah karena produksi massal dan pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Selanjutnya, distribusi biaya. Perusahaan dapat menyebar biaya tetap seperti biaya investasi pabrik di berbagai lokasi produksi yang bisa mengurangi biaya rata-rata. Yang keempat, strategi produksi meliputi pemanfaatan kapasitas. Perusahaan dapat mengatur kapasitas produksi di setiap pabrik untuk menanggapi fluktuasi permintaan. Misalnya, pabrik dengan kapasitas lebih besar mungkin dioperasikan lebih intensif selama periode permintaan tinggi. Lalu, spesialisasi pabrik. Setiap pabrik dapat mengkhususkan diri dalam produk tertentu atau proses produksi tertentu sehingga meningkatkan efisiensi. 5. Pengaruh pada pasar. Yang pertama, harga dan output. Perusahaan monopoli menentukan harga dan output total di pasar. Dengan memiliki banyak pabrik, perusahaan memiliki lebih banyak kontrol untuk menyesuaikan jumlah produk yang ditawarkan dan harga yang ditetapkan. Yang keenam, regulasi dan pengawasan. Pemerintah mungkin memperlakukan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh perusahaan monopoli. Hal ini termasuk pengawasan terhadap harga, kualitas produk, dan praktik anti 7. kompetitif. Dampak sosial dan Diskriminasi ekonomi. harga. Yang pertama, Diskriminasi harga kesejahteraan adalah konsumen. strategi di mana Monopoli perusahaan seringkali menetapkan mengakibatkan berbeda harga untuk yang barang lebih dan tinggi jasa dan yang sama pilihan yang kepada lebih berbagai sedikit bagi kelompok konsumen konsumen. dibandingkan pasar Berdasarkan yang beberapa kompetitif. faktor seperti Yang kedua, kemampuan pengaruh berbayar terhadap atau market pasar bagi pekerjaan. perusahaan Dengan monopoli yang banyak menguasai pabrik, perusahaan pasar monopoli tanpa dapat pesaing. menawarkan lebih banyak Diskriminasi harga pekerjaan, memiliki beberapa tapi juga tujuan dapat dan manfaat menggunakan utama. kekuatan pasar mereka untuk menekan upah atau mengurangi biaya. Dan yang ketiga, dalam konteks monopoli dengan banyak pabrik, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan mengelola produksi dan distribusi untuk memaksimalkan keuntungan sambil mempertimbangkan dampak pada pasar dan konsumen. Tujuan dan manfaat. Tiga, menambah pelayanan dan investasi. Keuntungan tambahan dari diskriminasi harga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk Yang atau pertama, layanan meningkatkan serta pendapatan. berinvestasi dalam Diskriminasi harga inovasi. kemungkinan Nah, hal perusahaan ini membantu monopoli untuk meningkatkan mengatur kepuasan harga pelanggan dan berbeda dengan memperkuat segmen pasar posisi yang berbeda, perusahaan. sesuai dengan kemampuan Yang keempat, membayar masing-masing. mengelola Hal kapasitas ini membantu secara perusahaan efisien. meningkatkan total Diskriminasi harga pendapatan. membantu 2. perusahaan Meningkatkan monopoli dalam keuntungan. meningkatkan Dengan menetapkan produksi harga yang atau berbeda layanan untuk secara kelompok lebih konsumen yang efektif. berbeda, Dengan diskriminasi menetapkan harga harga yang berbeda memungkinkan untuk perusahaan waktu atau untuk jumlah tertentu, memaksimalkan keuntungan. perusahaan dapat Perusahaan dapat memaksimalkan mengenakan kapasitas harga yang lebih ada. tinggi Dengan kepada demikian, konsumen yang diskriminasi bersedia harga membayar dapat lebih membantu dan harga perusahaan lebih rendah monopoli pada dalam yang meningkatkan lebih pendapatan dan sensitif keuntungan, terhadap harga. memanfaatkan perbedaan daya beli konsumen, serta mengelola kapasitas produksi atau layanan secara lebih efektif. Terdapat 3 tingkatan atau 3 derajat dalam diskriminasi harga. Tingkat pertama, terjadi ketika perusahaan menetapkan harga maksimum yang kemudian akan dibayarkan oleh setiap konsumennya.
Tingkat pertama disebut juga sebagai diskriminasi harga sempurna, karena dalam setiap penjualannya perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Diskriminasi harga tingkat 2. Dan berikut adalah gambarnya. Diskriminasi harga tingkat 2 adalah salah satu jenis diskriminasi yang terjadi ketika perusahaan menetapkan harga yang berbeda-beda berdasarkan jumlah produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Misalnya, perusahaan bisa menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Contoh lainnya adalah penawaran beli 2 dapat 3 atau program loyalitas yang memberikan diskon kepada pelanggan yang sering berbelanja. Selanjutnya, diskriminasi harga derajat yang ketiga. Dan berikut adalah diskriminasi harga derajat ketiga terjadi ketika perusahaan menetapkan harga yang berbeda-beda untuk kelompok konsumen yang berbeda. Misalnya, perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih rendah untuk pajak atau lansia. Dan ini adalah jenis diskriminasi harga yang paling umum dan bisa dilihat di berbagai industri seperti bioskop, restoran, dan lainnya. Syarat agar diskriminasi harga efektif. Syarat pokok yang harus dipenuhi agar supaya kebijaksanaan diskriminasi harga ini dapat menaikkan pendapatan pengusaha adalah bahwa pasar yang dilayani tidak homogen, tetapi perilaku pembelian yang berbeda, terutama dalam hubungannya dengan perubahan harga. Pengusaha dapat menggolongkan konsumen berdasarkan tingkat kepekaannya terhadap perubahan harga. Penggolongan ini didasarkan pada sifat elastisitas masing-masing barang. Syarat yang kedua adalah bahwa pemisahan pasar ini harus benar-benar efektif, dalam arti harus dijaga jangan sampai barang yang dibeli dengan harga murah pada segmen pasar tertentu dijual di segmen pasar yang lain, sebab apabila tidak efektif berakibat pendapatan tidak optimal. Ada beberapa rumus yang berkaitan dengan pasar monopoli, yaitu 1. Pengaruh permintaan yang inelastik. Inelastik adalah istilah ekonomi yang merujuk pada kuantitas statistik barang atau jasa ketika harganya berubah. Permintaan inelastik berarti bahwa ketika harga naik, kebiasaan membeli konsumen tetap sama, dan ketika harga turun, kebiasaan membeli konsumen juga tetap tidak berubah. Yang pertama, inelastis mengacu pada jumlah barang atau jasa yang statis ketika harganya berubah. Yang kedua, permintaan yang tidak elastis berarti bahwa ketika harga suatu barang atau jasa naik, kebiasaan membeli konsumen tetap sama, dan ketika harga turun, kebiasaan membeli konsumen juga tetap tidak berubah. Berikut adalah rumus untuk permintaan inelastis. Pengaturan hukum. 1. Pemerintah dapat memberikan hak istimewa kepada perusahaan untuk menjual satu produk tertentu, seperti PT Pos Indonesia, dan diberi hak monopoli oleh pemerintah untuk menjual benda pos dan sejenisnya. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia secara tegas melarang praktek monopoli. Yang pertama, inelastis mengacu pada jumlah barang atau jasa yang statis. Yang pertama, inelastis mengacu pada jumlah barang. Apa sih? Kita Syarat yang kedua. Syarat kedua adalah bahwa pemisahan pasar ini harus benar-benar efektif, dalam arti harus Wih, apa lah, cepat, tolonglah.